Ya, welcome back on Science Tech Channel teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara komputer mengurutkan sesuatu gitu ya, atau algoritma sorting. Mungkin teman-teman di luar sana udah sering nge-sorting sesuatu gitu ya, nge-sorting elemen di dalam sebuah collection ya, entah dalam array atau tuple gitu, menggunakan built-in method sort gitu ya, atau sorted kalau di Python seingat gue ya. Well, itu sah-sah aja ya, itu adalah cara tercepat, cara termudah gitu ya. Tapi in order to achieve higher level gitu ya, teman-teman mesti ngerti nih bagaimana sebenarnya yang terjadi di balik built-in functions itu gitu ya. Apakah sorted functions yang menggunakan bubble sort, insertion sort, atau quick sort, atau jangan-jangan bukan di antara ini gitu ya. Kalau bukan di antara ini, teman-teman bisa belajar lagi bagaimana cara sorting itu bekerja gitu ya. Itu akan lebih menarik, jauh lebih jauh lebih keren gitu ya, supaya teman-teman ngerti underlying codingan teman bekerja itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sebelum kita masuk dan coba implementasi each of algoritma sorting gitu ya, kita akan coba implementasi juga pakai bahasa pemrograman Go nanti dengan penjelasannya tentunya gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan coba jelasin dulu nih tentang apa itu algoritma sorting gitu ya. Well ya, basically cara mengurutkan sesuatu udah pastinya gitu ya, obviously. Cuman ada syaratnya nih teman-teman ketika kita ingin melakukan sorting gitu ya. Syaratnya adalah ya sebenarnya cuma ini ya, syarat pokoknya cuma ini teman-teman. Elemen yang akan disortir harus memiliki sifat total order ya. Jadi ketika kita ingin mengurutkan sesuatu gitu ya, in context of bukan cuma di coding gitu ya, bukan cuma di pemrograman gitu ya. Ketika kita pengen mengurutkan sesuatu in a real life gitu ya, maka elemen yang ingin kita urutkan itu harus memiliki sifat total order. Apa tuh bang total order? Jadi total order itu gampangnya gini, elemen yang ingin kita urutkan itu harus bisa dibandingkan, teman-teman. Ya jelas ya, kalau kita nggak bisa membandingkan antara satu elemen dengan elemen yang lain di dalam collections yang sama gitu ya, ya gimana cara kita mengurutkan sesuatu kalau ini nggak bisa dibandingin gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Itu disebut sebagai total order. Contohnya karena gue pakai Go gitu ya, slice of int ya, atau collections of integers. Nah, ini total order nggak kira-kira collectionsnya tuh? Iya pasti total order ya. Kenapa? Karena gue bisa nge-compare each of integer dalam collections ini kan. Misalkan contoh gini, array of 1, 8, 3, 5, 10, 20, 15 misalkan. Nah ini kan gue bisa compare nih masing each of element yang ini dengan yang ini. Gue bisa tahu ya 1 dengan 8 tuh besar mana sih, lebih kecil mana sih, atau lebih besar sama dengan mana sih. Ini bisa gue compare kan, 1 dengan 8, 1 dengan 3, atau 8 dengan 20 gitu ya, 5 dengan 15. Each of element bisa gue compare. Bisa gue compare maksudnya, compare okay. Kocak. Jadi bisa gue compare teman-teman. Artinya gue bisa tahu nih, kalau ini urutannya ascending, berarti yang lebih kecil dulu sebelah kiri gitu ya, sebelah sini gitu, baru ke sini. Yang nanti hasilnya jadi 1,3 ya kan, 0,5, 0,8, 0,10, 0,15, 0,20 ya. Jadi bisa kayak gitu teman-teman. Artinya each of element bisa dibandingkan ya, yang hasilnya nanti jadi seperti ini kalau ascending. Kalau descending ya berarti yang paling besar dulu, terus kayak yang paling kecil, bedanya itu doang gitu ya. Jadi ingat ya, ketika teman-teman punya sebuah collections gitu, kumpulan data, bentuknya bisa macam-macam ya, bisa array, kalau implementasi di pemrograman ya bisa array list, bisa linked list, bisa tuple, bisa double linked list. Intinya collections. Yang penting dia bisa diurutkan, maksudnya bisa dibandingkan each of elemennya, itu bisa disortir teman-teman. Ya, tuple juga ya, lupa gue. Jadi yang penting each of element bisa di-compare, itu bisa di sorting teman-teman. Ya, jadi ingat ya, syarat utama dari collection sampai yang disortir, each of elementnya harus memiliki sifat total order. Emang ada bang yang nggak total order? Ada, yang disebut sebagai partial order teman-teman. Ya, jadi dia bisa diorder tapi dengan syarat tertentu, atau bahkan yang nggak bisa di-compare sama sekali gitu ya, yang non-order mungkin namanya ya, gue lupa. Intinya total order itu punya, seingat gue ya, punya 3 atau 4 syarat gitu ya. Ada refleksif, ada gue lupa ya nama matematikalnya gitu ya, gue lupa. Tapi intinya mereka tuh harus bisa dibandingkan gitu ya. Jadi kalau A kurang dari B gitu ya, kalau misalkan
A kurang dari sama dengan B, terus B kurang dari sama dengan C, maka harus berlaku A kurang dari sama dengan C. Gini-gini lah. Ada 4 syaratnya, tapi bahasa gampangnya supaya teman-teman lebih mudah mencernanya gitu. Intinya each of element harus bisa dibandingkan, mana lebih kecil, mana lebih besar, mana yang sama dengan. Oke, sedangkan di partial order kita nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Contoh misalkan collections of set, misalkan di Python gitu ya, collections of set, misalkan ini collectionsnya, ini setnya, ini 1, terus 1,3 misalkan, terus ini 3,5 misalkan. Nah ini gimana cara kita nge-compare antara misalkan ini elemen A, ini elemen B gitu ya. Gimana cara kita nge-compare A dengan B, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Kita kan nggak ngerti ya, kita nggak tahu. Jadi perlu rule tambahan, misalkan ini kita sebut A lebih kecil dari B gitu ya, ketika sum dari ininya gitu ya, sum dari tuple-nya atau sum dari setnya itu lebih kecil. Misalkan ini kan sumnya 1, ini sumnya 4. Oh berarti A lebih kecil daripada B. Nah ini kita perlu rule tambahan. Jadi kita nggak bisa compare each of elementnya secara langsung. Kurang lebih begitu. Ya. Bagi kalau misalkan beda lagi nih bang aturannya. Misalkan dari each of set kita ambil indeksnya. Misalkan ini indeks pertama. Walaupun di set kayaknya nggak ada indeks ya. Atau tuple deh, nggak apa-apa kalau misalkan ini tuple. Imagine this is tuple gitu. Kita pengen compare. Oke, pokoknya kita compare each of index dengan indeks berikutnya. Ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 0. Kita compare nih satu dengan satu. Oke, mana lebih besar, lebih kecil? Misalkan lebih kecil sih, ini sama ya, 1 dengan 1. Oke, sama. Nah, berikutnya adalah kita mau compare 3. 3 dengan siapa nih? Nah, nggak ada kan? Nah, makanya kita nggak bisa compare secara langsung. Ini disebut sebagai partial order. Atau sama sekali nggak bisa di-order, misalkan. Ya, kita pengen order apa misalkan ya? Yang nggak bisa dibandingkan, misalkan teman-teman punya struct atau tipe data tertentu atau string deh, misalkan string halo misalkan koma Bandung misalkan. Nah ini kita mau compare sorting berdasarkan apa, ini nggak bisa di compare sama sekali kan ya. Tapi kalau kita tambahin rule itu, kita tambahin rule bahwa oke, kita compare berdasarkan panjangnya string itu. Nah, baru ada rule-nya, kan ada rule tambahan, baru bisa kita compare. Jadi intinya ingat ya, intinya harus bisa di compare dulu. Harus punya sifat total order dulu. Baru kita bisa urutkan dari yang kecil ke yang besar. Atau ascending descending bilangnya ya. Oke, itu syarat utama. Kalau teman-teman mau cari lebih lanjut lagi ya tentang total order, silahkan. Jadi ini bahasa matematisnya ya, itu disebut sebagai total order. Ada 4 syarat, 3 atau 4 syarat ya, gue lupa. Silahkan dicek aja. Nah, berikutnya ada beberapa algoritma sorting yang akan kita coba pelajari, cara kerjanya serta implementasi di kodenya kurang lebih seperti apa nanti. Yang pertama ada bubble sort. Ini sorting yang paling sederhana ya. Membandingkan antara satu elemen dengan elemen yang the rest of collections ya. Ada di mana dia seharusnya gitu. Apakah dia paling kecil, apakah paling besar. Intinya dia nge-compare antara satu elemen dengan the rest of element. Oke, insertion sort ini juga basically kita mesti tahu dulu ya cara merging sorted array. Nanti kita akan coba akan implementasi juga di bahasa pemrograman Go. So, ada selection sort. Ini basically kita finding the right element from the right positions. Jadi kita cari dulu, oke, posisi indeks ke 0 mana nih yang paling minimum gitu ya. Basically kayak gitu. Jadi kita cari elemen yang cocok untuk indeks yang kita pilih gitu ya. Basically kayak gitu cara kerjanya si selection sort ini. Cell sort ini menarik juga, ini pakai konsep gap, nanti kita coba implementasi juga. Quick sort, nah ini divide and conquer algorithm, jadi kita nanti akan pakai rekursif, kita akan mecah array atau collections yang pengen kita urutkan, kita akan pecah jadi collections kecil dan kita akan coba urutkan dari collections yang paling kecil. Ada konsep namanya pivot nanti, kita akan belajar juga dan kita coba implementasi juga. Berikutnya ada merge sort, jadi intinya kita bagi dua gitu ya, setiap kita punya collection kita bagi dua, kita bagi dua sampai ke si collectionsnya jadi collections yang paling kecil, which is length 1 ya. Berarti ketika si collectionsnya panjangnya tinggal 1, langsung tinggal digabung-gabungin lagi gitu ya, tinggal di satu-satuin lagi jadi sorted list gitu ya. Sama ini juga kita masih tahu juga cara menggabungkan ya dua sorted list. Kita juga akan belajar tentang itu kesana nanti gitu ya. Kita akan coba implementasi juga di bahasa pemrograman Go. Berikutnya ada heap sort. Heap sort ini heap ini bukan heap yang biasa kita dengar kalau di
systems programming ya, ada stack, ada heap ya. Heap ini beda, heap ini di sini adalah heap data structure teman-teman. Nah, jadi ada max heap, ada min heap. Ya, seingat gue udah bikin juga ya data structure heap dan implementasinya di bahasa pemrograman gue. Tapi kalau belum, nanti kita coba akan belajar juga tentang data structure heap itu sendiri ya. Kita akan coba belajar tentang heapify. Kita akan coba bikin method untuk bubble up atau bubble down. Dan biasanya digunakan heap ini FYI ya, ini di luar konteks, heap ini digunakan untuk priority queue biasanya. Priority queue. Nah, karena nanti kita akan berhadapan dengan konsep priority queue ini juga. Nah, ketika kita melakukan heap sort. Oke, detailnya nanti akan di video sendiri ya, biar nggak kepanjangan. Berikutnya ada tree sort. Nah, ini menarik juga. Kita akan pakai BST ya. BST itu binary search tree. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nanti di videonya gue akan jelasin juga ya. Belum tahu bagaimana cara BST bekerja, gue udah bikin videonya di Golang in Advance, ingat gue ya, tentang cara BST bekerja berikut dengan modifikasi BST-nya ya, dengan self balancing binary tree. Kenapa harus ada self balancing, Bang? Apa itu self balancing? Nah, silakan cek videonya ya, biar teman-teman makin ngerti, teman-teman makin paham. Emang bisa, Bang, dengan pakai data structure tree kita bisa nge-sort sesuatu? Bisa ya. Jadi kita akan coba belajar juga dan coba implementasi di bahasa pemrograman Go. Jadi ada count sort. Nah, ini menariknya teman-teman, count sort, bin bucket sort sama radix sort ini adalah sorting yang bukan nge-compare antar elemen, teman-teman, tapi ini berdasarkan index. Apa ya disebutnya ya, gue lupa apa, index based sort gitu atau apa gitu. Intinya kalau sorting dari ini ya, dari pertama sampai tree sort itu kita nge-compare elemennya, teman-teman. Ya, kalau count, bin sama radix itu kita pakai index. Nanti kita pakai array tambahan gitu ya. Plus minus juga kita akan coba jelasin nanti tentang time complexity dan space complexity. Tapi intinya adalah kita perlu tambahan array gitu ya untuk melakukan count, bin, bucket serta radix ya, untuk bisa melakukan sorting karena mereka index based sorting ya, apa gitu ya nama ilmiah informatik saya gue lupa. Tapi intinya mereka ini nggak nge-compare elemen satu dengan elemen lain gitu ya, tapi mereka itu dimasukin ke array baru di index mana dia harus berada gitu ya, terus nanti dibalikin lagi ke original array-nya, baru bisa langsung jadi sorted. Nanti kita akan belajar juga detail dari count sort, bin bucket sort serta radix sort. Oke. Jadi sebentar ini dulu teman-teman pendahuluan tentang sorting. Jadi ingat, ketika teman-teman punya collections dan ingin melakukan sorting, teman-teman harus define dulu bagaimana mereka di-compare antara satu dengan yang lainnya. Oke, si elemennya harus punya total order dulu, baru bisa kita urutkan. Ya. Contohnya gimana, Bang? Contohnya misalkan karena gue pakai Golang, ya, misalkan gue punya, kalau integer udah jelas ya, udah bisa diurutin ya. Misalkan gue punya tipe data yang gue define sendiri, misalkan type person struct misalkan. Nah, person ini kan bisa macam-macam ya, bisa ada namanya gitu ya, ada name, string, terus ada age ya, ada int, nggak mungkin int ya, karena nggak mungkin minus ya, pakai uint 8 itu berarti 2 pangkat 7 256 ya, maksimal itu 256 ya, kayaknya nggak ada yang sampai 256 umurnya ya, 256 kayaknya mungkin kecil, mungkin atau mungkin gua nggak tahu ya, tapi ini uint 8 kayaknya udah cukup ya. Terus selain ada age, ada apa lagi, city ya, city live, dia tinggal di mana gitu, string. Nah, ketika teman-teman punya collections of person dan pengen diurutin, nah teman-teman harus define dulu nih, mau diurutin berdasarkan apa gitu. Ya, paham ya? Ini yang gue maksud sebagai ketika teman-teman pengen compare sesuatu, ketika teman-teman pengen sorting sesuatu, ya, yang bukan apa namanya tuh, native type, bukan native ya, apa ya, primitive type. Kalau primitive type kan kayak integer, float itu kan udah punya sifat total order gitu ya. Kalau teman-teman bikin tipe data baru gitu kayak gini, ini yang contoh kasus ini gitu ya, type person itu kan ada name-nya, string, ada age-nya, ada city gitu ya, ada string juga. Nah, ini gimana cara kita nge-compare satu sama lainnya gitu, ketika kita pengen di sorting, mau berdasarkan apa, mau berdasarkan name, age, city, atau dua-duanya gitu. Itu juga bisa, tapi intinya teman-teman harus punya
ini dulu gitu ya, sifat total order dulu di each of element supaya mereka bisa di compare dulu sehingga kita bisa define mana ascending mana descending. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang bubble sort ya. Kita akan coba belajar dan implementasi menggunakan bahasa penggunaan. Thank you, bye bye.